ini. Kalau ibu bilang gimana kabarnya hari ini, nanti kalian jawab alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bisa? Kali bisa. Gini, alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Ya, kita coba ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita absen dulu ya. Julia, Eni Lutfiana, Halima, Novi Laila, nggak masuk? Nggak. Kemana? Sakit. Novita Ayu, Zahratun, Triwahyu, Zahratun Nikmah. Ya. Ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini apa? Belum tahu. Belum pada belajar? Lupa. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini adalah menghindari akhlak tercela, terutama serakah dan kikir. Materi yang pertama yaitu serakah. Ada yang tahu mengenai serakah? Rakus, apalagi? Kurang puas akan sesuatu hal yang telah dimiliki. Apalagi? Sudah? Belum tahu. Ya, serakah yaitu orang yang merasa tidak cukup, tidak merasa puas, serta selalu merasa kurang dengan apa yang dia miliki. Seperti yang dibilang oleh Halimah. Jadi orang serakah itu menginginkan lebih banyak, tidak peduli cara apapun yang dia tempuh. Jadi kalau misalnya kalian diberi permen 2 sama orang tua kalian, 1 buat kalian, yang satunya lagi buat adik kalian. Nah, kalian itu memakan permen kalian itu sendiri, sedangkan punya adiknya itu masih kalian rebut gitu loh. Jadi membuat adiknya nangis seperti itu. Itu salah satu contoh orang serakah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Coba ini membacanya. Halaman berapa, Bu? Halaman 154. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah. Sudah. Coba artinya dibacakan oleh Triwahyu. Artinya adalah kecelakaanlah bagi siapa ngumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutmah. Ya, jadi ini merupakan salah satu ayat yang menceritakan tentang orang yang serakah. Orang yang serakah di dalam ayat ini diumpamakan
berhubungan dengan mengumpulkan harta serta mereka itu menghitung-hitungnya. Jadi kalau ada hartanya yang kurang sedikit, dia itu menghitung gitu. Ini harta saya ini kemana arahnya, kemana gitu. Terus orang yang serakah itu pasti memiliki ciri-ciri ya. Ciri-ciri orang serakah antaranya yang pertama menginginkan besar, yang kedua tidak merasa cukup. Yang ketiga rakus terhadap harta. Ya, ketiga ini merupakan ciri-ciri orang serakah. Selanjutnya yaitu penyebab seseorang menjadi serakah. Coba Mbak Novita disebutkan. Penyebab seseorang menjadi serakah yaitu yang pertama terlalu cinta dunia. Apalagi Mbak? Tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat. Ya, terus coba Mbak Julia, penyebabnya apa orang menjadi serakah? Tidak mengimani kodok dan kodok atas nasibnya sendiri, tidak menyadari harta hanyalah titipan Allah, tidak sadar menjadi hamba Allah, dan lupa dengan akhirat. Ya, jadi setiap perbuatan pasti punya dampak atau akibat bagi pelakunya maupun orang lain. Artinya jika amal baik akan berdampak baik, kalau jika amal buruk pasti akan berdampak buruk. Dan bahaya dari sifat serakah diantaranya satu, jauh dari kasih sayang, jauh dari sayang Allah. Maksudnya di sini jauh dari kasih sayang Allah yaitu biasanya orang yang serakah itu kayak gimana ya, hatinya itu kosong gitu. Terus dijauhi teman. Ya, ini merupakan salah satu dari banyaknya bahaya serakah ya. Jadi sebisanya kita harus menghindari sifat serakah. Dan ini merupakan bagaimana cara menghindari sifat serakah.
membiasakan bersifat qanaah. Jadi membiasakan bersifat menerima gitu loh. Ya kayak yang pertama ini dan seterusnya. Selanjutnya yang akan kita bahas kan serakah sudah. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Yang kedua yaitu sifat fikir. Kita akan membahas sifat fikir. Kikir atau pelit merupakan perbuatan tercela. Kikir atau pelit yaitu sifat seseorang yang tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Orang yang memiliki sifat kikir ini biasanya menyimpan hartanya itu rapat-rapat, jadi tidak mau mengeluarkan sedikit pun untuk orang lain. Ada paham? Atau masih kurang paham? Orang yang memiliki sifat kikir dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu kikir terhadap dirinya sendiri. Kikir terhadap dirinya sendiri ini yaitu tidak mau mengeluarkan hartanya untuk keperluan dirinya. Jadi kalau seumpamanya punya harta berlebih, dia itu tidak mau membeli baju ataupun membeli sesuatu untuk kebutuhan dirinya. Jadi kadang kalau mereka itu mempunyai uang, mereka itu tidak mau membelikan sesuatu untuk dirinya sendiri. Seperti kayak membeli pakaian, padahal pakaian yang dikenakannya itu sudah sobek-sobek, dan mereka itu tetap tidak mau mengeluarkan sedikit pun harganya untuk dirinya sendiri, padahal untuk dirinya sendiri. Terus yang kedua yaitu kikir terhadap orang lain. Kikir terhadap orang lain ini yaitu tidak mau memberikan bantuan ataupun tidak mau menolong orang lain. Terus yang ketiga yaitu kikir terhadap agama. Kikir terhadap agama yaitu tidak mau mengeluarkan zakat dan tidak mau memberikan nafkah terhadap keluarganya. Yaitu yang pertama yaitu takut miskin. Orang kikir itu mesti selalu takut miskin. Karena apa? Karena mereka beranggapan bahwa kalau mereka itu mengeluarkan uang yang mereka miliki pasti bakalan habis, seperti itu. Jadi rata-rata orang yang memiliki sifat kikir ini takut miskin. Terus yang kedua, terlalu cinta harta. Ya, ini hampir sama dengan yang takut miskin. Orang yang memiliki sifat kikir terlalu cinta harta. Jadi mereka itu tidak mau kalau hartanya itu berkurang sedikit pun. Jadi kalau bisa itu hartanya itu bertambah, bukannya berkurang, seperti itu. Ya, ini dua ini merupakan salah satu
dari banyaknya penyebab orang memiliki sifat kikir. Jika ada penyebab pasti ada akibat. Akibat dari sifat kikir, akibat dari sifat kikir yang pertama akan menemui kesukaran atau kesengsaraan. Jadi akibat dari orang memiliki sifat kikir lambat laun akan menemui kesukaran. Jadi mereka pasti akan menemui kesengsaraan, seperti tidak memiliki teman ataupun yang lain sebagainya. Terus yang kedua, hartanya tidak bermanfaat. Kadang orang yang kikir ini tidak sadar kalau mereka ini mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu kerugian bagi orang yang memiliki sifat kikir. Yang pertama yaitu kerugian ketika di dunia. Kerugian ketika di dunia ini menimbulkan rasa permusuhan serta kebencian di antara orang-orang dekat atau warga sekitarnya. Karena apa? Karena orang yang memiliki sifat kikir ini mereka kan pelit, jadi tidak mau memberikan hartanya. Jadi ke orang-orang dekat di sekitarnya itu pasti banyak yang memusuhi orang yang memiliki sifat kikir. Terus yang kedua yaitu kerugian ketika di akhirat. Kerugian ketika di akhirat ini nanti hartanya itu akan membebaninya dengan pertanggungjawaban yang besar. Jadi nanti ketika di akhirat orang memiliki sifat kikir ini pasti akan semua orang kan pasti akan ditimbangkan amalnya. Dan nanti orang memiliki sifat kikir ini hartanya itu yang akan memberatkannya kelak di akhirat. Terus yang selanjutnya cara menghindari. Cara menghindari yang pertama yaitu sadar bahwa hartanya tidak kekal. Yang kedua, biasakan diri untuk yang ketiga, menyadari bahwa hartanya hanya titipan Allah. Ya, cara menghindari yang pertama yaitu sadar bahwa hartanya tidak kekal. Jadi cara menghindari bahwa nanti kelak kan kita akan mati. Jadi harta yang kita miliki ini pasti tidak akan kita bawa.
Jadi seperti itu cara menghindari. Kita berpikir bahwa kalau kita mati pasti harta kita kan nggak ke bawah. Jadi ya kalau sebisa mungkin kita membiasakan diri untuk bersedekah ini. Ya seperti itu. Yang perlu ditanyakan mengenai sifat kikir ataupun sifat serakah? Tidak. Tidak. Baiklah kita tutup ya. Untuk PR-nya kalian buka halaman 162 mengenai kisah Qorun ya. Nanti kalian baca di rumah dan kalian membuat video singkat saja mengenai ini. Jadi menceritakan kisah Qorun dengan versi kalian saja. Itu tugasnya ya. Baik, Bu. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau ada kurang lebihnya, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.